3. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Benyamin Charles Nabil. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2025481113 Pada hari ini Senin tanggal 1 Desember tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Haliwe. Berikut KTP saya. Sekian dan terima kasih. Good morning, students. Good morning, Mr. Benya. How are you, students? I'm fine, thank you. How are you, Mr. Benya? I'm fine too. Apriana, thank you for asking me. Before we start our lesson today, let us pray together. Come to Cecil, please come to in the front of class. Everyone, stand up, please. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Cecil. Oke, untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia,
will check your attendance list. Please raise your hand up if I call your name. Angelica Santos, Present Mr. Benny. Apriana Brito, Present Mr. Claudia Nahak, Present Mr. Cecilia Seran, Present Mr. Elena Dos Santos, Present Mr. Franciscus Nolasco Yosef, Present Mr. Gabriel Geraldinino, Present Mr. Ignatius Mactain, Present Mr. Ines Beten, Present Mr. Joanina Martins, Present Mr. Christine Gonçalves, Present Mr. Mateus Ribeiro, Present Mr. Merkiano Mali, Present Mr. Rosamunda Mau, Present Mr. Rosita El Case, Present Mr. Jacobus Adeglen, Present Mr. Oke. Budaya positif kita adalah saling menghargai. Saling menghargai ini baik di lingkungan sekolah maupun di rumah. Kalau di lingkungan sekolah terhadap sesama temanmu dan juga bapak ibu gurumu. Kalau di lingkungan rumah itu untuk orang tuamu, saudaramu, dan juga kau punya om, tante yang ada di sekitar. Are you ready, students? Yes, I'm ready. Clap 1, Cool. clap 2, Yes. clap 3. Cool. Okay, our last topic is about topik kita minggu lalu itu tentang about the names of days. Ada yang masih ingat nama-nama hari? Atuta? Friday artinya? Ya, Friday artinya hari Jumat. Ada yang lain? Ines, Monday. Monday artinya? Hari Senin. Ya, jadi hari Senin itu dalam bahasa Inggrisnya disebut Monday. Ada yang lain lagi? Silakan, Melki. Sunday, Monday, Tuesday. Sunday, Monday, Tuesday. Berarti hari Minggu, Senin, Selasa. Ya, itu adalah nama-nama hari dalam bahasa Inggris. Oke, berikutnya kita masuk pada our topic today atau topik kita hari ini. Topik kita tentang nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris di sekolah. Yang kedua, itu adalah topik yang pertama. Yang kedua, ungkapan bertanya dan memberikan informasi tentang pelajaran favorit. How many subject do you have? Berapa banyak mata pelajaran yang kamu punya? Artinya 3 atau 3 subject ya. Ada. What is your favorite subject? Rosita. English. Ya. Itu adalah nama mata pelajaran kesukaan atau favorit Rosita.
tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu mengucapkan, memahami dan mengucapkan nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Itu topik yang pertama. Topik yang kedua, tentang siswa harus memahami penggunaan ekspresi bertanya dalam ekspresi bertanya untuk memperoleh informasi tentang mata pelajaran favorit atau mata pelajaran kesukaan. Contohnya, nama-nama mata pelajaran yang tadi, seperti yang disebutkan oleh temanku yang tadi, ada yang menyukai Inggris dan juga ada yang matematika, math. Itu menunjukkan bahwa ada macam-macam mata pelajaran dan juga masing-masing punya kesukaan atau hobi. Oke. Itu adalah tujuan atau aims pembelajaran kita hari ini. Are you ready, students? Yes, I'm ready. Focus, clap. Listen, pay attention, understand, focus. Okay. Sabar ya. Jadi, tujuan pembelajaran yang ingin tadi Bapak, berdasarkan yang tujuan pembelajaran yang saya sebutkan tadi, mengenai siswa dapat memahami dan menyebutkan nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Dan yang kedua adalah siswa mampu memahami dan menggunakan ekspresi bertanya untuk memperoleh informasi tentang mata pelajaran favorit. Pelajaran yang kita mau capai itu, contohnya, nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris, contohnya matematika. Dalam bahasa Indonesia disebut matematika, dalam bahasa Inggrisnya diucapkan math. Itulah yang diharapkan untuk siswa bisa mengucapkannya dalam bahasa Inggris. Terus, contoh yang untuk ekspresi mau mendapatkan jawaban dari asking and tell about
information about favorite subject. Contohnya, Apriana menanyakan kepada Elena, menanyakan bahwa apa mata pelajaran favorit atau what is your favorite subject. Dan terus yang untuk memperoleh informasinya itu Elena menjawab bahwa my favorite subject is apa? Coba Elena. Seperti Elena sebutkan mata pelajaran favoritnya English. Oke. Untuk menambah wawasan kalian, Pak Guru sudah menyiapkan beberapa video untuk ditonton. Jadi pada saat menonton, usahakan memperhatikan dengan seksama supaya bisa membantu kamu untuk mengerjakan soal. Students, welcome to the English class with me, Mr. A. Materi kita yang pertama adalah names of subject. Oke, mari kita simak bersama apa saja nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada mata pelajaran bahasa Inggris yang artinya English. Yang kedua ada mata pelajaran seni budaya. Dalam bahasa Inggris seni budaya artinya arts. Yang ketiga ada pelajaran matematika. Nah, dalam bahasa Inggris matematika memiliki arti math. Yang keempat, ada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau yang biasa dikenal PJOK. Nah, dalam bahasa Inggris, mata pelajaran PJOK memiliki arti physical education. Yang kelima, ada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau UPS. Pelajaran ini di dalam bahasa Inggris memiliki arti social studies. Yang keenam, mata pelajaran pendidikan Pancasila, di mana mata pelajaran ini memiliki arti civics. Mata pelajaran yang ketujuh yaitu bahasa
segalanya, yaitu ada beberapa ungkapan yang digunakan dalam memberikan informasi tentang mata pelajaran favorit. Ungkapan-ungkapan tersebut yaitu yang pertama, my favorite subject is English. Yang kedua, I really enjoy math. Yang ketiga, I like science the most. Yang keempat, I'm interested in physical education. Berikut contoh penggunaan ungkapan bertanya dan memberikan informasi tentang mata pelajaran favorit. Contoh yang pertama, the question is, pertanyaannya adalah, what is your favorite subject? Kemudian untuk menjawab pertanyaan ini, maka jawaban yang cocok yaitu my favorite subject is English. Contoh kedua, the question is, pertanyaannya adalah, what subject do you like the most? Dan kalimat atau jawaban yang tepat untuk menjawabnya adalah, I really enjoy math. Contoh ketiga, the question is, pertanyaannya adalah, do you have a favorite subject at school? Kemudian kalimat yang tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah, I like science the most. Penggunaan ungkapan bertanya yaitu, what subject are you interested in? Dan jawaban yang tepat yaitu, I'm interested in physical education. Okay student, thank you for your attention. See you on the next video. Bye. Oke, baik. Itu adalah nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Berikut ada bahan bacaan yang sudah Bapak siapkan untuk kamu baca. Baik, perhatikan bahan bacaan itu memuat semua tentang pelajaran topik kita hari ini. Topik kita hari ini itu adalah nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Coba perhatikan sama-sama. Coba perhatikan. Lihat materi pembelajaran kita yang pertama sesuai tadi yang disebutkan itu tentang the name of subject in school, nama-nama mata pelajaran di sekolah. Nama-nama yang pertama ada apa? Yang pertama itu ya, pelajaran yang pertama itu tentang English atau dalam kalau bahasa Indonesianya itu adalah bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggrisnya English. Bisa? Yang berikut, yang kedua,
budaya. Yang ketiga, matematika. Dalam bahasa Inggrisnya disebut math. Yang keempat, baik, itu beberapa contoh. Yang keempat itu physical education atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Lihat pada tabel itu sudah ada. Yang kelima, social study atau ilmu pengetahuan sosial. Coba kita pronoun sama-sama ya. Yang pertama, kita pronoun sama-sama dari awal ya. Yang pertama, English. Sama-sama, 1, 2, 3. English. Yang kedua, art. Artinya seni budaya. Yang ketiga, math. Artinya matematika. Yang berikut mengenai yang kelima, berkeempat ya. Keempat, physical education. Sama-sama ulang sekali, physical education. Yang berikut, social studies. Satu kali lagi, social studies. Artinya ilmu pengetahuan sosial. Oke, yang berikutnya civics. Sama-sama ulang, civics. Itu adalah bahasa Inggrisnya untuk pendidikan kewarganegaraan. Yang berikut, lihat di halaman sebelahnya. Ada warna apa itu? Merah putih melambangkan apa? Indonesia. Ya, jadi yang berikutnya adalah Indonesia atau Indonesian. Dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dikenal dengan Indonesian language. Yang berikut apa? Science. Coba sama-sama. Science. Ya, sains adalah ilmu pengetahuan alam. Itu adalah topik pembelajaran kita yang pertama. Ya, sekarang kita masuk pada topik pembelajaran kita yang kedua. Topik pembelajaran kita yang kedua adalah the expression of asking and tell about favorite subject in school. Ungkapan-ungkapan bertanya dan memberi informasi tentang mata pelajaran favorit. Contoh ungkapan yang digunakan untuk bertanya, memperoleh informasi tentang mata pelajaran favorit itu yang pertama, bertanya informasi tentang favorit subject atau memberi pertanyaan. Itu yang kedua, ungkapan atau ekspresi yang digunakan oleh pembicara saat ingin bertanya.
yang berikut itu ungkapan bertanyanya. Kalau ungkapan untuk mendapatkan informasi itu yang pertama memberi informasi tentang favorite subject atau menjawab pertanyaan. Arti yang kedua, ungkapan atau ekspresi yang digunakan oleh pembicara saat ingin menjawab pertanyaan. Nah, yang berikut perhatikan lagi di tabel yang bawah. Berikut ini adalah contoh ekspresi bertanya dan memberikan informasi favorit subjek dalam bahasa Inggris. Contoh yang pertama, kita lihat pada kolom sebelahnya, kolom ask atau bertanya. Itu, what is your favorite subject? Coba baca sama-sama. What is your favorite subject? Itu menanyakan tentang apa mata pelajaran kesukaanmu atau favorit. Terus, yang memberikan informasi atau tel itu di kolom sebelahnya, dia menjawab, my favorite subject is English. Yang berikut, contoh yang berikutnya lagi, ungkapan bertanya, which subject do you like the most? Yang berikutnya, which subject do you like the most? Halo, tolong perhatikan. Which subject do you like the most? Artinya, pelajaran apa, lihat di tabel itu, pelajaran apa yang paling kamu sukai atau favorit. Terus jawabannya di sebelah, I like science the most. Coba sama-sama ucapkan pronouns. I like science the most. Sama-sama. I like science the most. Itu artinya dia yang menjadi paling favorit itu adalah apa? Tadi yang disebutkan nama pelajaran itu. Coba. Science. Ya, jadi jawab mata pelajaran favoritnya dia itu adalah apa? Science. Ya. Yang berikut, contoh yang berikutnya, what subject are you most interested in? Coba sama-sama kita baca, kan? Kita pronounce sama-sama. Oke, mari. What subject are you most interested in? Coba sama-sama. 1, 2, 3. What subject are you most interested in? Jadi di situ dia menanyakan pelajaran mana yang paling engkau minati. Terus jawabannya di sebelah itu bilang apa? Kita sama-sama. I'm interested in physical education and civics. Kita ulangi sama-sama. I'm interested in physical education and civics. Jadi yang menjadi mata pelajaran favoritnya itu adalah pertama itu physical education atau apa? Coba lihat situ. Apa itu? Mata pelajaran apa itu? Physical education. Coba, kata fisik itu berarti apa? Apa? Itu yang civics-nya. Pendidikan jasmani olahraga. Ya. Jadi mata pelajaran kesukaannya itu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, dan juga
warga negara. Oke, jadi itu adalah materi tentang itu adalah maksud daripada tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu students memahami dan bisa mengucapkan nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris. Oke, berdasarkan assessment diagnostic, Pak Guru sudah membagikan kamu ke dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok pertama auditory, yang kedua kinestetik, yang berikut visual. Guru akan membagikan LKPD untuk kelompoknya auditory, dan yang berikut untuk kinestetik, yang berikut untuk visual. Oke, baik. Jadi lihat di sini cara kerja kelompok visual. Cara kerjanya di sini. Bacalah teks di bawah ini dan temukan informasi tentang mata pelajaran favorit. Bisa? Itu yang pertama. Jadi tugasmu yang pertama itu read the dialogue below and draw the information to the subject. Tuliskan dari percakapan ini, temukan mata pelajaran favoritnya. Yang berikut untuk kelompok auditory, listen to the audio that says in English what's happening. Then fill the blank in the dialogue. Jadi kamu punya tugas itu listen to the audio dan videonya harus bisa. Setelah itu ini dan berdasarkan audio yang ada di berapa grup WhatsApp itu, kamu akan isi di situ berapa nomor. Yang berikut grup kinestetik, kamu punya tugas read the dialogue in the front of class with your group. Jadi kamu membaca, memperagakan dialog di depan kelas. Bisa?
Jadi ini tugas kelompok ya. Jadi diharapkan semua berpartisipasi. Bisa tidak? Kerjasama ya. Baik. Kerjasama. Oke, waktu diskusi telah selesai. Sekarang saatnya untuk presentasi. Kita mulai dahulu dari kelompoknya visual ya. Oh, auditory. Kita mulai dari kelompok auditory. Oke, presentasi sudah. Oke, siapkan anggota kelompokmu yang mau mempresentasikan hasil. Oke, give applause for him. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Hello, we are from the auditory group. We will present our discussion for my introduction. Supaya kopi informasi. The speaker is Hannah. Says it, what is your favorite blah 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 at school? After listening to the audio, the answer is subject. So the complete sentence is, what is your favorite subject at school? Second speaker is Jessica. She says, my favorite subject is blah blah blah. What subject do you like the most, Khaled? After listening to the audio, the answer is English. So the complete sentence is, my favorite subject is English. What subject do you like the most, Khaled? Then their speaker is Khaled. She said, I really enjoy blah blah blah. Do you have favorite subject, Hannah? After listening to the audio, the answer is physical education. So the complete sentence is, I really enjoy physical education. Do you have favorite subject, Hannah? The first speaker is Hannah. She said, I blah blah blah. The most after listening to the audio, the answer is like science. So the complete sentence is, I like science the most. That's all, thank you. Oke. Jadi ada tanggapan dari kelompok lain? Betul? Oke, berikan tepuk tangan untuk mereka. Oke, yang berikutnya kelompok yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah
baik. Berdasarkan hasil diskusi daripada kelompok auditori, bagaimana tanggapan kamu? Dari kelompok lain apa sih ada tanggapan mengenai tanggapannya? Oke, baik. Oke, menurut Pak Guru, hasil presentasi yang dipresentasikan oleh kelompok auditori sangat bagus, lengkap, dan sangat mendetail, sangat jelas. Tepuk tangan untuk kelompok auditori. Dan berikutnya untuk kelompoknya kinestetik. Kelompok kinestetik juga sudah sangat dengan jelas memperagakan hasil diskusi tentang take and get information about favorite subject dengan cepat, dengan baik, dan jelas, sangat jelas. Jadi kita berikan aplaus untuk kelompok kinestetik. Yang berikutnya kita masuk pada kelompoknya visual. Kelompoknya visual sangat baik dalam mempresentasikan mereka punya hasil kerja, sangat jelas, as information about favorite subject dan tell information about favorite subject, sangat jelas ya? Jelas tidak? Terus mengenai gambar picture yang KPD tentang yang melambangkan daripada mata pelajaran bahasa Indonesia juga sangat jelas. Kita ketahui bahwa bendera Indonesia kita adalah merah putih. Dari apa yang mereka gambarkan melalui visual KPD ini sangat jelas. Yang berikut masih ada satu lagi visual tentang pelajaran art atau seni budaya seperti yang mereka keluarkan dalam hasil ini, termasuk daripada mata pelajaran yang disebut tadi art atau seni budaya. Ini adalah termasuk seni dari kelompoknya visual. Yang berikut kita masuk lagi pada LKPD yang berikutnya tentang lambang bukti terbuka atau mata pelajaran apa coba? Saya ingat kamu. Coba. Pendidikan apa? Kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut apa? Iya. Ini adalah hasil karya visual daripada kelompok usia yang melambangkan mata pelajaran civics atau pendidikan kewarganegaraan. Sampai di sini jelas? Ya, saya rasa kelompok visual ini mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik, jelas, dan juga tepat. Untuk selanjutnya
intinya, menurut pengetahuan apa yang Anda dapat dalam proses pembelajaran ini? Pengetahuan yang saya dapat, saya bisa mengetahui nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris dan ungkapan bertanya dan memberi informasi tentang mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, tepuk tangan untuk Andes. Bagian manakah yang merupakan yang tersulit bagi kamu? Bagian tidak ada karena penjelasan yang kau berikan sangat mudah dipahami. Oke, tepuk tangan untuk Rosamunda. Menurut kamu, bagian pembelajaran manakah yang paling sulit? Menurut Iya, tepuk tangan untuk Rosita. Oke. Jadi itu adalah dalam proses pembelajaran kita hari ini. Proses pembelajaran kita hari ini mengenai nama-nama mata pelajaran dalam bahasa Inggris dan juga ekspresi yang digunakan untuk memperoleh informasi dan memberikan informasi tentang mata pelajaran favorit. Oke. Pertemuan kita dari penjelasan dari awal pertemuan kita, mungkin ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Ines. Ya, tepuk tangan untuk Ines. Yang menyenangkan bagi dia hari ini adalah dia bisa tampil presentasi di depan. Ada yang lain? Oke, baik. Mungkin Fellow students, welcome to the English class. Step in. oke. Baik, materi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut lagi. Materi selanjutnya kita tentang minimal. Itu adalah materi kita selanjutnya. Are you ready, students? Good job, Claire. Good job.
Welcome, please.